Kontingen Semarang hadir. Iya. Kang Seto. Yang Seto. Tipluk salam ce. Eta Indra kumaha Kalimantan Indra, Kang Indra atau Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Kang Ce. Arya, Kang Medi, Kang bisa Kalimantan lagi musim apa, Kang? Kalimantan musim durian, Kang, alhamdulillah. Mangga diantos di Pontianak. Kirim. Ya. Saya lagi di kebun lagi nanam jagung ini. Wis mantap. Lagi di saung. Mangga diteraskeun. kopi Baik Akang Ece semua yang sudah hadir baik dari Zoom maupun YouTube. Acara akan dimulai sesaat lagi. Jadi mohon untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Sampai jumpa di acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Akang Ece semua dimanapun Anda berada, baik yang berada di Zoom maupun di YouTube. Saya ucapkan selamat datang di acara Warung KAFP, Wadah Ngariung Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Unpad. Ya. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu, guys. Ada Akang Medi sebagai Medi Rahmadi selaku Dekan Fakultas Pertanian Unpad, dan juga ada Kang Arya Yudas selaku Ketua Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Unpad. Nah, dan juga ada Ce Ita yang seharusnya juga hadir di sini di studio Lux Intermedia di Grand Sleepy Tower Jakarta. Jadi kita akan melakukan semuanya online gitu kan. Dan juga terima kasih semua kepada Akang Ece semua yang sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Oke, baik, untuk mempersingkat acara, mari kita mulai acara Warung KAFP. Ya, assalamualaikum. Di sini Ce Ita. Halo Ce Ita. Halo, hai. Aduh, apa kabar ini? Mungkin kita sebagai host ya, sebagai MC akan memandu baik itu di studio maupun di Zoom ya bersama Ce Ita gitu kan. Dan saya mohon bantuannya Ce. Ya. Baik Ce. Jadi acara hari ini gimana Ce? Bagaimana Ce? Ya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore warahmatullahi Akang Ece, wabarakatuh. tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebut satu persatu. Akang Ece, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Jadi karena ini judulnya warung ya, jadi Ya, Ce. sebenarnya tidak usah terlalu resmi kalau di Betul. warung itu ya, Ya, tanpa mengurangi kualitas pembicaraan kita, tanpa mengurangi juga keseriusan kita, tetapi mungkin nanti kita ngobrol biasa saja. Artinya apa? Tapi tetap berbobot isinya gitu kan ya. Begitu Betul, mungkin Ce. Kang Eri ya, biar Ya. nggak tegang gitu. Saya mah kalau lihat slide-slide gitu tuh suka jadi gemper gitu. Iya. Jadi Betul, ini betul. kita lebih tenang mungkin itu tadi tanpa mengurangi kualitas pembicaraan kita. Jadi warung KEP kali ini mungkin Kang Arya juga sudah memberikan judul juga, ada Shifting Challenges to Become Opportunities. Nah itu mungkin tentunya berkaitan dengan alumni gitu. Dan ini juga warung KEP juga kenapa kami kali ini menghadirkan Pak Dekan atau Kang Medi, ya di sini Kang Medi aja kali ya Kang ya. Iya betul. Kang Medi. Jadi kita ini road to konferensi alumni Konferensi tanggal 20, alumni. iya betul di Aston Simatupang. Jadi mungkin itu dulu mungkin akan kita tanya ya Kang ya. Sekarang kenapa ada konferensi, kata Kang ini judulnya biar keren, tapi memang harus keren lah pertemuan alumni itu ya. Mungkin bisa ya Kang Medi ceritakan sedikit kira-kira nanti pertemuan nanti siapa saja, atau apakah harus diundang atau bagaimana sehingga Kang Ece yang di sini bisa tahu gitu Kang. Mangga Kang Medi. Iya. Mangga, hatur nuhun, cerita hatur nuhun Kang Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sini warahmatullahi hadir wabarakatuh. juga saya ingin menyapa, ada Kang Tata, ada Ce Wuri, tadi juga ada Ce Tipluk, ada Kang Jody, wah banyak sekali. Enggak, saya mohon maaf. Ada juga Kang Arya Yudas. Assalamualaikum Kang Arya Yudas. Saya nggak bisa menyapa satu persatu, tapi pada dasarnya saya sangat menghargai, menghormati Akang Ece semua. Jadi tanggal 20 November nanti ini hari Minggu, kami kerjasama dengan alumni, kami tidak akan dan akan selalu harus kita saling berkoordinasi, akan menyelenggarakan namanya konferensi. Kalau kemarin-kemarin gitu ya, kemarin saya masih menyampaikan untuk sementara namanya konferensi, tapi makin ke sini makin seret, ya sudah kita namakan konferensi alumni untuk membangun alma mater. Apa sih latar belakangnya, Cek ya? Jadi latar belakangnya teh begini, Cek. Jadi Fakultas Pertanian diminta dituntut, apakah dituntut dari kantor, dari atasan, atau juga dituntut dari luar, dari pasar, dari pengguna, begitu kita harus meningkatkan internasionalisasi, rekognisi internasional. Kami sudah lakukan minimal pada saya sejak 2021 tahun yang lalu, kami sudah lakukan, kami sudah inisiasikan. Ketika zamannya Kang Ajat juga sudah lakukan gitu untuk mencapai internasionalisasi. Apa sih itunya? Faktor-faktornya banyak sekali. Kami bisa kemukakan. Tapi tadi kata cerita, kalau nanti dimunculkan tabel-tabel, gambar-gambar, kalah kayak jadi iya jadi stres, jadi sanes ngariung deui wae. Tapi kira-kira kita sudah lakukan gitu. Nah, hanya kemudian Kang Ece semua ada satu kondisi yang kemudian percepatannya kira-kira ya, percepatannya ini nggak bisa kejar, nggak bisa lari begitu. Misal kita sudah lakukan kerjasama dengan Malaysia, dengan Jepang, dengan Thailand, dengan Kazakhstan, begitu. Tapi nggak bisa langsung mendunia, begitu ya. Karena apa? Ada kendala-kendala, kami juga kekurangan kontak person, kekurangan jaringan. Nah itu dari sisi internasionalisasi, dari sisi akademiknya, gitu. Nah kemudian juga kaitannya dengan peningkatan peringkat reputasi internasional gitu. Karena yang dinilai bukan hanya cerita tentang apa yang ada di Fakultas Pertanian yang tadi secara umum
sudah kami lakukan, hanya kemudian kami mendapatkan kendala-kendala sehingga tidak bisa lari segera, lompat tarik itu adalah dengan kondisi employer. Nah, employer ini dideteksi oleh dua institusi pemeringkatan internasional, yaitu kita sebut saja lah ya, nggak usah saya rinci dalemannya, itu QS-WUR dan THE-WUR. Nah, itu ada parameter yang kemudian membuat kami juga nggak bisa bergerak banyak, itu parameter survei, survei bagaimana sih menurut tadi institusi tadi itu, menurut institusi pengguna gitu, penggunanya itu baik di luar negeri maupun di dalam negeri, bagaimana dengan Fakultas Pertanian. Nah, dalam pengamatan kami ada hal yang kemudian nggak gejet gitu dalam perjalanannya. Karena rupanya bisa jadi ada tidak masalah di kami, tapi juga ada hal-hal yang lain. Intinya adalah ketika kami juga kalah cepat dengan perguruan tinggi yang lain, misalnya si institusi yang kemudian disurvei oleh QS-WUR dan THE-WUR itu lebih memberikan penilaian kepada teman-teman di perguruan tinggi yang lain begitu. Perguruan tinggi yang lain. Jadi kita kalah gitu ya. Nah, kami dalam pertemuan nanti di hari Minggu itu kami ingin memperkenalkan pada awalnya ini loh Fakultas Pertanian yang sekarang yang sudah relatif maju, masih banyak kekurangannya yang ingin kami sampaikan ke Kang Ece, sehingga kemudian ujungnya kami memperoleh ya sedikit-sedikit barangkali ya, memperoleh kepercayaan bahwa kami ini juga nggak jelek-jelek amat gitu ya, tapi kami juga nggak mengatakan kami hebat, nggak, karena masih banyak yang mesti dikerjakan. Nah, ceritanya seperti itu. Karena cerita seperti itu. Ada hal-hal yang kemudian masih kami belum bisa lakukan, misalnya kami juga sudah lakukan misalnya berkoordinasi, kolaborasi dengan Tsukuba University, dengan Tokai, dengan UTM, dengan Kasetsat, dengan Kazakhstan gitu. Kami sudah lakukan dengan kemudian kami juga mengkolaborasi kemarin baru kami buka summer course, ada peserta dari Vietnam, ada peserta dari India begitu. Nah, hanya kemudian kami kekurangan contact person, kekurangan penjembatan yang melingkan Fakultas Pertanian dengan mereka-mereka yang ada di luar. Jadi dari konferensi ini kami berharap bisa memperoleh masukan pembuka jalan apa yang bisa kami lakukan, kami bisa dibantu sehingga percepatannya lebih tinggi. Nah, itu yang pertama kira-kira seperti kayak gitu. Nah, yang kedua, tapi kami juga tidak begitu kami tidak begitu mengharapkan, ada harapan itu terkait dengan penggalangan sumber daya, maksudnya dana abadi gitu ya. Kami sih punya pandangan dana abadi itu akan muncul dari semua pihak termasuk alumni kalau kemudian sudah meyakini Fakultas Pertanian teh bagus lah gitu ya. Nah, tapi kalaupun nanti bisa tercapai ke sana, alhamdulillah. Nah, begitu kira-kira latar belakang dari acara ini gitu. Nah, pesertanya siapa? Pesertanya alumni. Memang kemarin ada juga masukan kenapa nggak pengguna gitu ya. Nah, masalahnya kami nggak boleh berkomunikasi sama pengguna karena persyaratan di tadi QS-WUR dan THE-WUR kami tidak boleh berkoordinasi, ngobrol seperti apa. Bahkan ngobrol pun dengan pengguna nggak boleh karena itu akan mempengaruhi hasil survei. Jadi kami bergerak dulu dengan alumni karena apa?
Karena kan katanya kata peribahasa begitu ya. Kalau dari kami di fakultas, barangkali kami tertutup mata nih terhadap masalah-masalah. Tapi masalah-masalah itu kan bisa terang benderang dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini, ya bukan orang lain yang jauh-jauh sekali, ya keluarga kita juga dari alumni. Harapannya alumni juga bisa bisa terus terang ke kita dan kami yakinkan ketika ada masukan juga untuk nyeri hati gitu, ada suara-suara dari saudara-saudara kita, dari Kang Ece gitu ya. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, pesertanya 100 orang di Jakarta. Kenapa nggak di Bandung gitu? Memang bingung kami juga ya. Biasanya di Bandung Ceita gitu. Tapi Iya, kami semoga berpikir, betul ya. bisa di Bandung gitu. Kami berpikir, kenapa nggak di Jakarta? Toh di Jakarta juga banyak gitu alumni-alumni kita gitu ya. Bahkan bisa jadi juga karena belum pernah jadikan model, ya sudah kita Jakarta saja. Bahkan nanti kalau ada perkembangan tertentu, ya kita lakukan lagi di Bandung, nggak ada masalah. Tempatnya di Hotel Aston, kita mulai jam 9 sampai jam 2 gitu kira-kira. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, ini juga tadi pagi kami dapat konfirmasi, Bu Rektor hadir. Bu Rektor hadir di acara nanti, mensupport kegiatan yang di fakultas. Saya ditanya segala macam. Kemudian juga tadi kami konfirmasi Kang Ganjar, mudah-mudahan hadir di sini juga Kang Ganjar, konfirmasi malah Kang Ganjar memberikan masukan-masukan sampai dengan acara nanti di hari Minggu, masukan-masukan itu menjadi penting. Sama juga di sini nih, ada masukan-masukan dari Akang Ngece juga menjadi penting karena sebelum hari H selalu kami punya pandangan semuanya belum fix begitu, semua belum fix. Nah, seperti itu. Nah, yang peserta yang sudah terkumpul fix. Peserta sudah terkumpul fix 56, tapi kami optimis dalam perjalanan nanti hari Kamis ini, perjalanan besok atau sampai Sabtu masih bisa bertambah. Maka menjadi penting sekali. Terima kasih Kang Eri menawarkan kegiatan ini sebagai juga sosialisasi, sebagai juga penjelasan dari semua kira-kira yang akan kami lakukan. Perihal ini baru ya baru dan tidak gitu, karena kalau kita ngobrol sama Ceita, ngobrol sama Kang Arya Yudas juga selalu juga menyinggung hal-hal yang sifatnya ini yang agak serius gitu Cinya, sifatnya yang kegiatan akademik, jadi tidak ada hal apa-apa sesungguhnya, hanya kemudian dikoridorkan menjadi konferensi, gitu barangkali nu jadi kumaha gitu, tapi kira-kira sampai sekarang kami bahwa ya sudah kita pakai nama konferensi. Nanti nggak tepat kita perbaiki lagi ke depan, nggak ada masalah. Iya. Begitu barangkali Cek, punten kalau kepanjangan Cek, punten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cita, Ya. Kang Medi, Bangga. tadi Ya. berkaitan dengan judul ya, shifting Ya. challenge to become opportunity. Nah, ini sepertinya sangat tepat sekali ya, karena apa? Kita berada di zaman yang penuh dengan kompetisi, apalagi di era digital gitu ya, dan ini menuntut istilahnya peningkatan yang tentunya menjadi sebuah tantangan bagi kita semua ya, tidak hanya di bidang yang orang-orang praktis ya, tapi juga di bidang akademis. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit tentang challenge-nya di dunia akademis itu bagaimana, Kang Medi? Ya, jadi kalau kita bicara tentang hal itu, kami punya pandangan bahwa pertama kalau kita lihat dari fakultas ya, bahwa selama ini apa yang telah kami raih itu masih belum top, masih belum maksimal. Kami melihatnya sebagai tantangan aja, bukan masalah gitu ya, bukan masalah. Karena kalau masalah tiap hari juga ada gitu. Tiap hari juga ada sebagai tantangan gimana caranya kita menjangkau itu. Nah, seperti begitu. Nah, tantangan-tantangan ini macam-macam. Nah, kalau kami bisa raih, ada beberapa hal yang kemudian
bisa kami dapatkan. Pertama, barangkali kita sepakat bahwa bahwa Fakultas Pertanian kita itu harus muncul di kancah nasional internasional, harus muncul. Kita sepakat, barangkali ya sepakat, dan saya pikir harus sepakat ke sana. Nah, jadi kalau kita bisa tadi menerima, mengambil, menjawab tantangan itu, kalau kemudian kita berhasil, kita akan dapat ke sana gitu. Kalau kemudian kita ke sana, saya meyakini juga kita ini juga kalau nanti saya lihat dari sisi yang lain, dari sisi alumni gitu, dari sisi alumni ini juga sangat-sangat kami merasakan juga sangat-sangat membanggakan. Yang sekarang aja ini, yang sekarang aja saya merasakan kehebatan alumni membangun kita nih. Apalagi kalau nanti kayak begitu gitu ya, wah saya bisa bisa merasakan seperti itu. Nah, untuk mencapai ke sana, lewat mana gitu, lewat mana? Nah, satu yang bisa kami lakukan sekarang adalah ya karena ini juga teman-teman kita, teman-teman kami, saudara-saudara kami begitu, maka ya kita lewat lewat alumni karena juga kami melihat ada satu sisi sisi apa ya kalau mohon maaf saya sebut sisi peran yang bisa juga juga membantu di kita, membantu di kita. Tapi dalam kaitan ke sana, yang terlebih dahulu kami ingin juga kejar adalah bahwa Akang Ece di keluarga alumni Fakultas Pertanian secara keseluruhan, kami ingin memperoleh kepercayaan dari Akang Ece semua. Bahwa kepercayaan itu tidak penuh, itulah tantangannya. Tidak penuh itu dalam arti ya kami masih banyak bolong-bolong, masih banyak kurang-kurang. Nah itu yang kemudian kami ingin mintakan sharing, kedah kumaha harus bagaimana. Karena pada dasarnya pada zaman sekarang ini nggak bisa sendirian lah ya, Kang Eri. Ketika Betul, Kang. Betul. kemarin ngariung jelantah, nggak bisa sendirian kita bergerak. Betul. Iya. Maka kemudian ya langkah pertama kalau sama mahasiswa kita sudah, sama dosennya sudah, sama tenaga administrasinya juga sudah. Berikutnya ya kita coba sama alumni. Berikutnya lagi barangkali kita nanti juga kita ulangi lagi dengan dengan perusahaan-perusahaan begitu. Dengan perusahaan-perusahaan yang di luar. Nanti kalau lebih mulusnya lagi perusahaan-perusahaan yang di apa yang tempat Akang alumni bekerja Di kan lebih dalamnya top ada lagi alumni nanti. ya, Kang ya. Iya, lebih top Iya. lagi nanti. Tapi kira-kira perjalanannya menuju ke sana yang sekarang kita dengan alumni dulu karena ini pekerjaan yang nggak boleh berhenti, mesti terus. Nanti juga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya juga akan ada mengemuka, jangan hanya sekarang, enggak, insya Allah kita teruskan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan juga kan cita-cita juga nggak pernah dapat 100%, tapi teruslah kita kerja, kita upayakan. Nah gitu, Kang Eri. Ya. Mudah-mudahan Baik, pas Kang. jawabannya. Wah. Iya. Jadi ini tugas apa ya namanya dari tadi memang sebenarnya alhamdulillah dari sejak kepengurusan tuh Kang Medi sangat-sangat terbuka sekali dengan alumni, artinya kerjasamanya banyak sekali yang kita lakukan. Nah ini memang jadi menggelitik sekali seperti tadi, kurangnya jejaring, mungkin networking ya, kurangnya apa, mungkin lebih ke kontak personnya siapa gitu, padahal bisa jadi sebenarnya alumni kita tuh banyak sekali gitu tersebar. Betul. Nah itu ya. Mungkin sekarang Kang Arya nih yang ini Kang. Halo Kang. Jadi apa ya? Ini gemesnya kita kan gitu sekarang. Mungkin ini berkaitan dengan program kepengurusan di KFS sekarang yang sedang terus menyempurnakan database kali ya Kang ya, yang kita lagi lakukan ya. Mungkin salah satu itunya gimana menurut Kang Arya nih, Mangga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu iya, ini yang apa namanya, bukan hanya untuk minggu, dari mulai hari ini sekali. Halo? Ya, Kang Punten putus-putus tadi suaranya. Agak terputus-putus Agak Kang. terputus-putus ya. Ya. Oke. Halo? Ya, ada suaranya Kang. Silakan. Oke. Nah, sekarang salah satu upaya yang sedang dijalankan selain secara konvensional pakai Excel spreadsheet, juga kita sedang mengarah kepada digitalisasi, antaranya dengan web. Sekarang memang kumpul baru sedikit karena ini upaya ini adalah kita bersama dengan fakultas juga. Web kita tuh baru jalan, nanti kalau udah ada web, di situ ada database, ada mapping bisnis atau pekerjaan, sehingga itu saya kira akan lebih bermanfaat, termasuk loker, termasuk juga program dari fakultas, semua akan ada di sana ya. Jadi akan sangat itu pertama ya. Itu karena saya kira jejaring ini di zaman sekarang salah satu yang sangat powerful. Mau pinter mau hebat gimana juga kalau nggak ada teman mah agak repot gitu ya. Kalau kita tidak punya teman kayak Kang Eri nggak bisa begini itu dari semua banyak ya. Nuhun, terima kasih banyak ya. Siap Kang. Itu Siap. semangat. Kang Arya? Oh ada, iya. Ada. Suaranya nggak ada ya? Halo, ya. Nah, ya agak sedikit putus-putus Kang. Mangga Kang. Iya, jadi dalam situasi sekarang database itu sangat penting, tapi lebih dari database, jejaring itu jauh lebih penting karena ada yang pintar, ada yang hebat, ada yang gimana pun juga, kalau tanpa jejaring yang tepat saya kira agak repot ya. Itu sementara yang saya menyerikan yang tadi yang disampaikan oleh Cita ya. Terima kasih. Ya, baik Kang Arya. Jadi memang saya tambahkan, kita lagi terus buat ya. Sebetulnya sih sudah di launching ya Kang Eri, sudah di launching, sudah ya cuman memang sedang penyempurnaan terus karena saya juga paham dengan kesibukan para pengurus gitu, tapi ini akan terus dilakukan ya, mudah-mudahan ini sangat membantu dengan apa yang saya bilang tadi, mungkin keresahan Kang ini bahwa kita kok kontak person nggak ada gitu, katakanlah gitu kan, networking nggak ada. Nah, kita sih sebenarnya karena ini sifatnya ngobrol tadi, mungkin secara pembukaan sudah ya dari Kang Medi sama Kang Arya. Jadi boleh mungkin dari Akang Ece yang kira-kira masih belum paham atau katakanlah atau mungkin langsung ada masukan atau saran untuk pertemuan kita ke depan, ataupun di luar itu juga seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Medi, bahwa ternyata ada sedikit kurangnya networking tadi. Tidak pada saat fakultas mau melakukan kerjasama, misalnya entah itu dengan perusahaan ataupun dengan perguruan tinggi di luar gitu loh. Nah itu mangga siapa tuh ada Akang Ece yang ada masukan atau ada persilakan langsung ya Kang Eri ya. Iya, mangga. Mungkin bisa resen. Nah, tapi memang sebetulnya Cek ya, alumni kita itu sangat
bervariasi ya, beragam ya, dari semua Iya, hampir semua betul. bidang tuh ada gitu kan. Dan ini Iya, juga iya. yang selain sangat beragam juga menjadi kekuatan buat kita semua ya untuk bisa saling mengisi untuk ya istilah membangun cita-cita bersama gitu kan, membesarkan alma mater. Nah, ini mungkin Iya. juga apa ya? Ya seperti apa yang disampaikan Kang Medi, memang kita nggak mungkin istilahnya tidak bersama gitu kan, bahkan ada memang program yang memang kita tuh butuh untuk saling istilahnya ya intinya membangun networking lah ya Cek ya. Iya, saling Itu. Nah mengisi. ini Iya. yang menjadi program daripada KFP ya, dari hampir sudah berapa tahun gitu ke depan yang Iya, memang betul. sempat terkendala karena COVID ya waktu itu tahun 2020 gitu. Tapi memang dari kondisi yang terjadi saat itu ya, COVID itu justru malah membuat sebuah terobosan ya, di mana kita jadi bisa berkomunikasi, ngumpul gitu secara virtual gitu. Memang banyak juga sisi negatifnya ya. Tapi di saat kita melihat ada opportunity di situ gitu kan, kemudian masuklah gitu ya challenge itu gitu kan, menjadi kita istilahnya bisa berkumpul walaupun mungkin tidak secara langsung. Nah, Iya, mungkin betul. ini Iya. perlu istilahnya ya istilahnya kalau boleh tahu mungkin kayak mungkin ada program atau apa yang bisa istilahnya disinergikan gitu antara fakultas dengan keluarga alumni Fakultas Pertanian gitu. Mungkin bisa bisa Iya. diobrolkan juga gitu. Iya. Ini Ya. ada Cewuri sama ada Kang Cewuri. Arif Raisen. Kang Arif Iya. Cewuri dulu ya Kang Arif ya. Cewuri, mangga Cewuri. Mangga Cewuri. Ya. Belum di Mangga belum. Cewuri. Ya. Ya, ya. Oke. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Medi ya, bahwa kita ini para alumni udah sepantasnya lah membantu dalam tanda petik kegiatan universitas. Saya juga menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Kang Eri ya, bahwa kita itu memang butuh informasi apa sih program fakultas sekarang. Karena betul alumni itu sekarang kita ini bidangnya udah sangat bervariasi ya. Saya juga udah nyebrangnya jauh sekali dari pertanian. Nah, kalau kita tahu program fakultas apa, saya atau yang lain juga bisa berpikir di mana kita bisa masuk. Jadi sinergi itu yang tadi disampaikan oleh Kang Eri. Jadi mungkin saya entah pada kesempatan ini atau nanti hari Minggu Kang Medi mau menjelaskan, tapi itu atau mungkin juga memang sudah direncanakan akan menyampaikan apa yang menjadi kegiatan fakultas, apa yang diharapkan dari alumni, dan di mana kita bisa bersinergi. Mungkin untuk sementara itu dari saya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hatur nuhun Cewuri. Iya. Ya, Mungkin langsung mangga. ke Kang Arif ya. Biarlah ini nanti bisa, biar bisa. langsung ya. Kang Arif, mangga Kang Arif. Ya, terima kasih Mangga, banyak. Kang. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Kang dan OCC sekalian, Kang Medi, Dekan Fakultas Pertanian, Kang Arya, Ketua Alumni, dan Kang Ece Senior, dan yang lainnya begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun cerita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kesempatan yang diberikan, mudah-mudahan suara saya terdengar. Ini saya lagi OTW balik nih ke Jakarta, cerita ngisi heula sakedapnya. Makanya saya bicara di depan aja, nanti kalau di tengah-tengah dengerin aja gitu. Ini mungkin usul saja gitu ya. Menurut saya kegiatan nanti hari Minggu itu kan suatu kegiatan yang besar gitu ya, yang sudah dikemas, ditata sedemikian apiknya gitu.
Nah, saya fokus pada kegiatannya. Kalau yang terkait substansi kan minggu kemarin mungkin udah ya, CRI mungkin juga hadir waktu itu. Tapi ini terkait dengan kegiatannya. Mumpung teman-teman sudah, Akang Ece udah kumpul gitu ya, kegiatan sudah diadakan di Aston pula gitu ya, di Jakarta pula. Mungkin jangan lupa brandingnya, kemasannya begitu. Jadi kegiatan seperti ini sebetulnya bisa digunakan untuk menaikkan citra Fakultas Pertanian Unpad juga gitu. Maksudnya apakah nanti dijudulkan seminar atau apa-apa atau conference atau apa gitu ya, supaya terlihat sesuatu yang besar, penting, dan misalnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi atau fakultas begitu. Jadi judulnya mungkin yang saya belum tahu, saya baru dapat jadwal acaranya, tetapi saya belum tahu judulnya atau temanya seperti apa gitu, karena banyak tema-tema yang menantang gitu ya, misalnya di dalam mengejar Unpad menjadi perguruan tinggi atau fakultas pertanian terbaik di Indonesia begitu, atau yang lain-lain. Mungkin deh Akang dan Ece pasti punya banyak judul yang lain. Tetapi judul yang seperti itu menjadi penting karena kalau misalnya Kang Medi atau Akang Ece punya rencana, menurut saya sih bagusnya langsung aja dipublikasikan lewat media massa gitu kalau mau gitu ya. Tapi saya pikir nggak ada salahnya, orang kita udah berusaha, kita sudah berdiskusi, orangnya ada, kegiatannya ada. Di luaran sana kami juga banyak bertemu dengan teman-teman yang melakukan kegiatan kecil, tapi karena publisitasnya terlalu besar, jadi kelihatannya besar sekali gitu. Itu yang saya khawatir kelewat aja gitu. Kita terlalu banyak bicara di substansi, tapi lupa untuk branding kegiatannya gitu. Mungkin itu saja. Punten. Enggak, nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, turun Kang Arif. Kang Arif, ya masih di jalan, masih menyempatkan. Nah itu tadi branding. Satu lagi, mungkin betul sekali. Pertanyaannya kadang sepele gitu. Kita semangat mau ini kan fakultas atau Unpad katakanlah. Tapi mesti ngapain nih ya Kang ya, katakanlah gitu. Yang lebih spesifik, yang lebih detail, yang lebih mengerucut gitu. Kita mesti ngapa gitu untuk mengapungkan Unpad itu mesti apa gitu kan. Walaupun beberapa sih sudah kita kerjakan, tetapi mungkin untuk khusus kali ya untuk nanti yang tanggal 20 lah katakanlah, sehingga alumni yang pergi itu udah banyak gembolan untuk mau dikasih entah itu dalam bentuk saran atau apa kepada Unpad gitu loh Kang. Kepada Unpad udah bekalnya tuh udah penuh gitu loh. Karena udah tahu saya pergi tuh mau ngasih ini nih buat Unpad tuh gitu loh. Iya. Dan nyambung juga dari Cewuri. Kang Tito tuh mau usul. Mangga. Toh keluar toh. Saya dulu kalau gitu boleh kan? Ya, mangga Kang Arya. Ya, silakan. Tapi dari Kang Arya nanti punten. Siap. Gini ya, karena tadi ujung-ujung ditanya bukan diberi kesempatan menyampaikan, jadi saya tidak ada bingung tadi. Nah, yang pertama sebagai kita di alumni ya, sangat apresiasi ini acara disampaikan di Jakarta, diacarakan di Jakarta, kan hebat tuh ya. Nah, ini luar biasa. Fakultas luar biasa, Kang Medi. Nah, lalu ya sebagai challenge-nya. Karena fakultas kita fakultas pertanian, tentu salah satu super goals-nya adalah membantu pemerintah dan siapapun juga untuk memastikan kedaulatan pangan Indonesia kan ke sana tentunya. Nah, challenge ini juga secara paralel sekarang terjadi transformasi. Transformasi artinya terutama dari sisi digitalization. Nah, jadi literasi digital kita tuh sudah cukup nggak sih untuk nanti itu ya, itu challenge-nya. Lalu juga kesananya sebenarnya profesi sebagai
katakanlah petani gitu, atau walaupun itu petani modern, apakah cukup menjanjikan nggak sih? Atau bisnis di pertanian masih menjanjikan nggak gitu ya? Nah, challenge yang lain adalah itu alumni lulusan baru itu benar nggak sih tertarik kepada bidang atau sektor pertanian ya? Siapa tahu mereka masuknya menjadi pilihan ketiga gitu ya, bukan pilihan utama gitu ya, kan biasa wae ya. Paham. Tapi kan kalau sudah ancur ya harus mau gimana lagi. Iya. Nah lalu juga challenge yang lain, kalau dulu kan persaingannya mungkin dengan sesama fakultas pertanian ya. Sekarang itu kan bukan hanya dengan universitas atau fakultas yang ada di Indonesia, tapi juga secara global. Tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya, bahwa kita itu peringkatnya adalah global ya. Itu jadi ini challenge bagi kita. Nah, yang lain yang kenapa saya senang sekali besok hari Minggu diadakan acara adalah hambatan kita adalah salah satunya itu adalah kekurang sinkronan antara saintis, akademisi ya, universitas dengan praktisi dan juga pengambil keputusan atau pemerintah. Kalau itu tiga-tiganya ngeklik gitu ya, insya Allah, karena di tempat lain kan hasil-hasil penelitian di universitas itu dikomersialkan oleh praktisi ya, untuk membiayai penelitian yang lain. Lalu hasil itu ya kalau memang bagus akan tentunya pemerintah akan mendukung. Nah ini kan jalan. Di samping itu ya, apa sih opportunities kita? Fakultas Pertanian saya lihat sekarang sudah lebih beragam ya, sukunya, kotanya dari mana-mana itu banyak, dan ini hebat sekali. Karena yang terjadi sekarang tuh kebanyakan lulusan Fakultas Pertanian itu kerjaannya ya di Bandung atau di Jawa Barat. Tahu terus dari jauh ke Jakarta. Lalu banyak darah-darah baru, banyak cara berpikir baru, banyak teknologi baru. Alumni sekarang mungkin daripada bekerja lebih daripada ingin bekerja, mungkin kemarin disampaikan oleh Kak Heri, banyak yang ingin menjadi pengusaha. Nah, jadi kan harus disesuaikan atau ya ininya kurikulum dan seterusnya gitu ya. Ini beberapa opportunity kita ya, dan Fakultas Pertanian salah satu opportunity yang hebat menurut saya ya. Nah, mahasiswa zaman baheula ya. Kita tuh punya culture yang berbeda dengan yang lain ya. Itu yang menjadi key differentiator kalau menurut saya ya. Dan tentu sekarang juga kultur itu masih ada dan terus dibina sehingga jiwa korsa kita masih tetap berjalan. Terbukti sekarang kita semua ya alumni amat sangat disupport oleh fakultas, oleh Pak Medi dan kawan-kawan. Dan kita juga tentu kita kan sering lihat ya di grup, wah Unpad ternyata peringkat kasakitu, kenapa jadi begitu, kenapa begini. Kita mulai dengan apa yang bisa kita lakukan agar peringkat ini naik gitu ya. Apa aja caranya, kontribusi kita apa sebagai alumni, itu aja. Saya kiranya kan banyak caranya. Dengan cara alignment ya, kita ada engagement. Udah align, kalau nggak engage nggak bisa. Terus, nah sudah engage, kolaborasi. Karena setiap individu, setiap orang ada jagoan-jagoannya. Sekarang kan lulusan kita ada yang di swastanya, ada yang di pertanian, non pertanian. Curi ujung-ujung dapat Nobel dari bidang fisika kan. Jadi karena yang seperti ini kan luar biasa gitu. Jadi ini yang kolaborasi ini yang harus disinergikan tadi betul. Terakhir, semuanya itu nonsens kalau tidak dieksekusi dengan benar. Itu aja lah sebagai pembuka, mudah-mudahan jadi pemersik nanti ke depannya. Nuhun. Iya. Nuhun Kang Arya. Mungkin langsung ke Pak Dekan dulu tadi ya, sebelum nanti ke Kang Arviantoro sama Kang Nino ya. Iya. Kang Dekan dulu,
Ya, yang pertama Wuri ya hatur nuhun Jadi nanti panjang lebar tapi mudah-mudahan lebih menarik itunya ya penjelasannya. Jadi apa sih programnya? Kami mengacu supaya ini saja supaya to the point saja. Kami mengacu kepada key performance indicator yang menjadi tugas pokok di fakultas ada 27 gitu. Nah, tapi kami coba jelaskan sedikit saja yang terkait dengan internasionalisasi. Jadi kami diminta oleh institusi itu untuk meningkatkan kualitas penelitian sampai dengan hasil penelitiannya itu terrekognisi secara internasional. Nah, parameter berikutnya kalau sudah direkognisi internasional, berapa orang yang merekognisi? Nah, parameter berikutnya adalah berapa orang yang mensitasi artikel-artikel kita. Nah, kita coba bangun itu sudah juga maksimum belum, belum. Nah, kita sudah. Kemudian juga kita disuruh untuk punya mahasiswa asing. Kita lakukan juga student exchange. Mahasiswa kita keluar, mahasiswa di luar masuk ke kita gitu. Nah, kita sudah lakukan itu. Nah, kemudian dosen juga. Dosen asing mengajar di kita di dalam, kita juga ingin dosen kita keluar. Itu bentuk rekognisi juga. Pengakuan terhadap kompetensi yang dosen-dosen kita miliki. Sampai dengan kemudian kalau ada profesor dari luar datang ke kita, itu pun kita masukkan ke dalam rekognisi. Kepercayaan mereka, profesor-profesor dari luar, mau ngajar di kita. Nah, itu sudah kita masukkan ke dalam program kerja. Kemudian juga kami juga punya cita-cita, cuman masih belum berkembang. Misalnya, kami ingin kita ini di Fakultas Pertanian punya joint degree, punya double degree dengan universitas di luar. Kalau itu bisa dilakukan, itu rekognisi. Saya ingin cerita, saya ingin berbagi nyeri hati, Akang Ece-nya. Saya ingin berbagi Mangga, nyeri mangga, hati. Jadi gini, 2020 kita jalin dengan Tsukuba University. Kita jalin, mereka dari sana, kalau nggak salah, Ezura Sensei, Profesor Ezura datang. Kita ngobrol, kita pengen gitu, kita sama-sama mereka. Tsukuba itu top 10 dunia. Terus kita masuk ke ini, ngajak kerjasama. Jawabannya, Akang Ece nyeri hati. Jawaban. Saya ingin berbagi ini. Tapi itulah tantangannya. Oh, dengan UNPAD? Oh, belum level, nantilah katanya. Coba. Waduh. Kemudian ya oke lah. Wah, di 2023 mereka udah nawarin untuk kerjasama, suatu kemajuan. Oleh karena itu kemarin juga kita bangun mulai dari di universitas di Jepang yang level sama dengan kita. Tokai University kita masuk. Cebeti kita kirim ke sana sekarang. Cebeti ada 1 bulan di luar di Jepang. Kita sama Kazakhstan nah kita mulai gitu. Nah, jadi dari program-program yang nanti hari Minggu kita paparkan lebih detail, kita sudah lakukan. Cuman tadi, top mah belum ya. Tapi kalaupun dianggap belum juga sudah kita lakukan. Tinggal kemudian kami berpikir mungkin akan lebih lari, lompatnya tarik. Kalau kemudian kami bisa dibantu misalnya, coba hubungi si Anu. Ini ada teman kita di alumni yang punya jaringan ke sini. Waduh, itu bisa makin lari kita. Tapi kira-kira juga kami sudah juga canangkan beberapa program yang mengacu daripada kami nanti bicara tentang visi misi rencana strategis yang konsep sekali ya bingung ya. Kita praktis-praktis saja semua mengarah ke sana yang kita rangkum ke dalam key performance indicator. Ada yang sudah tercapai, ada yang belum. Nah, buat ini aja barangkali buat hiburan sore hari ini. Fakultas Pertanian itu SDM-nya
nomor 1 se-Unpad. Nah, Luar Fakultas biasa sekali kan. Pertanian. Ini kan di lingkungan kita ya, kita buat Iya. senang-senang aja nih ya. Iya. Fakultas Pertanian nomor 2 pemerolehan pendapatan dana se-Unpad di bawah FK, di bawah kedokteran. Kedokteran memang susah dikalahkan, kemarin kan zamannya COVID, atau hebat kedokteran mah. Kita nomor 2 gitu. Nah, tapi itu yang bagus-bagusnya gitu. Ada yang masih jelek, ada gitu. Nanti kita sampaikan juga di sana. Cuman kira-kira ya kita bagus-bagusnya adalah ya, yang kemudian nanti kita ingin membangun kepercayaan. Nah, gitu kira-kira Cek Wuri. Nanti kami juga berpikir untuk nanti di hari Minggu kami akan mengirimkan ke undangan, termasuk juga Cek Wuri. Kami juga berpikir di undangan itu akan coba kami lengkapi supaya nanti Akang Ece yang hadir bisa, mohon maaf, bukan bisa belajar dulu, mohon puntennya, bisa mempersiapkan kira-kira seperti apa sih gambarannya. Karena waktu kita memang ini yang kemudian menjadi permasalahan. Waktu kita juga nggak banyak gitu, Pendek ya, tapi Kang? kira-kira seperti apa nanti kita ramunya. Itu barangkali mudah-mudahan saya beri cukup puas gitu, punten kalau masih kurang-kurang. Yang kedua dari Kang Arif, hatur nuhun Kang. Terima kasih sekali ini. Kami masih punya waktu 2 hari nih, Jumat Sabtu. Kami akan coba perhatikan perihal tadi kemasan branding ya. Kami coba akan bangun. Ini juga termasuk nih yang Kang Eri hatur nuhun ya. Ini masuk nih ke kemasan branding ini. Makanya kemarin ketika ditawarin, wah hayu lah apapun gimana. Saya nggak dikasih Siap, Kang. nggak dikasih daftar pertanyaan juga hayu lah. Ini ngomong Karena ini serba masuk ini ya, spontan semuanya ya. Udah pokoknya hayu lah. Ini juga termasuk branding. Cuman memang tadi kata Kak Arif mengingatkan, maka terima kasih. Kami masih punya waktu 1 hari 2 hari. Kami pikir juga masih bisa untuk kita kejar. Yang dari Kang Arya Yudas lebih banyak kemasukan tentang ketahanan pangan, digitalisasi. Apakah lulusan kita ini juga bergerak di pertanian? Nah, ini juga barangkali di luar dari nanti hari Sabtu, tapi boleh juga kami sampaikan sekarang. Ada hal yang sebelum 2021 mungkin nggak ada nih. Dulu ya zamannya kita ya, Kang Arya ya. Punten ini, kalau ada dosen di sini punten nih, tapi itu fakta barangkali. Mun aya dosen gawe di luar diomongkan. Sekarang mah Harus ya, Kang? dipersilahkan. Karena nanti itu akan membawa efek ke dalam, mau tidak mau gitu. Mau tidak mau. Kalau dulu ada zamannya barangkali zamannya Kang Tata barangkali yang kemudian menjadi keunggulan zaman dulu, bahwa sebelum dapat skripsi tugas akhir teh ada major 1, major 2 gitunya Kangnya, ada mayor, ada minor gitu. Nah, sekarang juga sudah diadopsi namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang unik di sini ketika sekarang mahasiswa di semester 5, 6, 7 dipersilahkan untuk mengambil mata kuliah, untuk mengambil berkegiatan di luar. Nanti disetarakan secara SKS. Jadi mahasiswa pertanian dipersilahkan, cuma sampai sekarang nggak ada nih. Dipersilahkan mengambil mata kuliahnya di kedokteran, mah nggak. Yang jelas ada data kita sudah punya, ada mahasiswa pertanian terus minta bekerja, minta magang di Telkom kalau mengarah ke digitalisasi, ada itu. Kalau cerita tentang mahasiswa pertanian terus magang di perkebunan, itu ada beberapa, ada banyak. Nah, jadi ceritanya yang sekarang teh diarahkan karena memang sekarang mah kita juga punya data yang kemudian juga mohon maaf kami bingung juga ya, di mana sih mayoritas lulusan pertanian teh nyebar di mana-mana. Nah, ketika menyebar di mana-mana, maka
tentang kontennya tadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM yang mempersilahkan mahasiswa mengambil mata kuliah, mengambil pengalaman, mengambil belajar di tempat-tempat lain dipersilahkan. Itu juga untuk mempersiapkan lulusan kita lebih adaptasi ke luaran. Berbeda dengan kedokteran. Kedokteran masih 99% jadi dokter. Nah, ketika ada konsep MBKM, kolega dekan kedokteran teriak, atau kumaha atau jadi dokter tapi tilu semester nggak ngambil mata kuliah dokter, nah, begitu. Tapi di pertanian sangat relevan, itu kondisi yang sekarang, tapi di luar nanti, di luar konten yang nanti hari Minggu, tapi kira-kira juga cerita orientasi lulusan gitu, itu nanti akan nyambung ke sana. Itu saja barangkali dari saya supaya nggak terlalu banyak karena juga tadi ada yang bertanya, mangga gitu ya Kang Eri cerita, mangga Ya, atur nuhun. siap. Ya, ini mungkin untuk mempersingkat waktu, ada yang bertanya, silakan untuk resen. Ya, ini cerita ini ya terputus ya. Baik. Kang Tito. Iya. Deti. Mangga Akang Ece yang mau bertanya silahkan langsung saja resen. Oke. Oh iya, Kang Medi kalau boleh tahu untuk acara di hari Minggu di tanggal 20 untuk konferensi alumni itu acaranya apa aja Kang? Mungkin di situ. Mungkin bisa diceritakan. Mangga. Betul. Jadi yang pertama sih ini saja seremonial. Yang pertama jadi ada pembukaan, ada sambutan. Cuman yang ingin apa kami sampaikan di sini sambutannya nanti ada Bu Rektor yang akan mempertegas mengarahkan seperti apa. Ada juga sambutan dari Direktur Riset. Barangkali dugaan saya nanti akan menceritakan di mana sih posisi Unpad. Setelah itu masuk pemaparan Fakultas Pertanian seperti apa. Yang tadi barangkali secara umum sudah saya sampaikan tadi kira-kira kayak begitu. Nah, nanti kemudian ada penjelasan sedikit tentang dana abadi. Nah, pokoknya intinya ada di acara berikutnya. Nanti mudah-mudahan tidak berubah. Mudah-mudahan Kang Ganjar sudah menyampaikan kesediaannya, hanya beberapa ada hal yang perlu kami lengkapi. Nanti di moderator fasilitasnya Kang Ganjar untuk merangkum tentang tadi capaian rekognisi internasional, employability dan seterusnya seperti itu. Kemudian sampai dengan nanti kami juga ini juga dalam rangka branding nanti di acara berikutnya ada sesi berikutnya kami ingin dibantu juga sudah dapat konfirmasi nanti ada fasilitator yang kami sebut supaya boom aja Mbak sore hari ini kami sebut juga nanti sebagai artisnya gitu. Wah, siapa Kang? supaya mesti ini ya dirahasiakan artisnya. Ya gitu kira-kira maksudnya ke sana supaya menarik gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita isoma dan ditutup nanti ramah tamah bebas lah begitu. Ya, gitu. Nah seperti itu. Kita cuman ada hal yang ya jangankan ini ya di Bandung juga kalaupun acara jam 9 kami juga ragu nih cuman kira-kira ada suatu kondisi yang mohon bisa dibantu atau seperti apa karena terbatas waktu ya kita nanti bisa mulai jam 9 barangkali itu juga tapi kita akan jalankan nanti ada beberapa kondisi yang akan kita acarakan fleksibel seperti gitu. Iya baik. Nah jadi acaranya cukup jelas ya untuk Akang Ece dan dilaksanakan dari jam 9 pagi gitu ya sampai jam sore gitu ya. Ini kayaknya kesannya udah kayak acara ini ya nikahan.
akad gitu ya, akadnya pagi, siang. Tapi kalau dipikir betul juga loh Kang, kayak kalau saya pikir ya Kang ya, ini seperti menikahkan antara fakultas gitu kan, sebagai pencetak SDM dengan alumni gitu yang sudah memiliki pengalaman. Sudah, gitu. kalau perihal itu sudah lama menikahnya. Sudah lama menikahnya. Sudah Resepsi lama, yang ini nggak ada perbedaan. Nggak ada Cuman perbedaan. ini nggak ada perbedaan. Ya, Iya, ini iya. hajat berdua, nggak ada perbedaan. Iya. Kalau menikah kan berbeda tuh, satunya ini katanya budayanya, dua budaya yang disatukan, ini mah nggak ada. Ini nggak ada, beda. ya betul Kang. Tapi kesannya seperti itu gitu, karena dari pagi sampai gitu. sore gitu. Dan ini saya kira penting sekali ya. Ini menjadi momentum buat, kalau saya kira buat alumni ya, karena alumni ya saya kira ya, saya secara pribadi melihat memang agak susah untuk bisa istilahnya kayak nyebar ya, karena nyebar kemana-mana mungkin jadi agak susah dipertemukan. Dan mungkin dengan momentum ini kita bisa kembali lagi ke kampus gitu, kembali lagi untuk bisa berkontribusi banyak bagi bangsa dan negara ya, khususnya untuk alma mater. Nah ini coba mana nih Akang Ece yang sudah resen, coba saya coba cerita. Oh sebentar, Ceita belum ini, tadi sempat keluar. Cewuri, Cedeti, Ceita. Di unmute dulu Kang itu. Iya. Coba silakan. Tadi Kang Tito tadi yang pertama tuh. Arfianto di sini jadi namanya Arfianto nih. Saya coba unmute lagi Cewuri ya, mangga. Iya. Cewuri. Ah ya. Ini udah mulai bisa ngomong lagi. Punten tadi sinyalnya drop hilang. Iya, mangga. Terima kasih, tapi sebaiknya jangan saya mungkin memberi kesempatan ke peserta yang lain ya. Ada Cedeti di sini juga yang raise hand. Baik. Saya belakangan aja kalau waktunya masih ada. Siap. Atur nuhun Cewuri ya. Arfianto juga tadi ya Kang Eri. Iya, tapi nggak ada ya. Sebentar. Ada Kang Arfianto ya. Cuman harus di unmute kali sama ininya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Mangga Kang. Apa kabar Kang Medi, Ceita, Kang Heri? Aduh, assalamualaikum. Kang Tito. Waalaikumsalam. Semuanya. Salah. Terima kasih banyak nih sebelumnya saya sudah diundang untuk mengikuti acara ini, terutama untuk pada hari Minggu yang akan datang. Itu sebuah event yang menurut saya itu sangat luar biasa sekali ya. Tapi saya coba untuk singkat aja di sini. Ada satu pengalaman yang saya dan teman-teman dapati ya. Jadi pada saat kita menempati sebuah posisi tertentu di mana kita memiliki keleluasaan dalam tanda kutip untuk merekrut karyawan baru. Nah, sempat saya beberapa kali saya coba diskusi dengan rekan-rekan saya bagaimana jika kita merekrut dari alumni-alumni dari Unpad. Akan tetapi ternyata sambutannya pun agak berbeda. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa masih banyak alumni-alumni kita yang kekurangan dalam tanda kutip baik itu soft skill maupun hard skill-nya. Nah, itu sih sebenarnya yang menjadi tantangan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan permasalahan tersebut dan disambungkan dengan acara yang akan diadakan pada hari Minggu yang akan datang, mungkin ada baiknya dari pihak fakultas ataupun dari pihak alumni kita sama-sama nyumbangin nih sebenarnya keinginan market itu seperti apa sih? Karena jujur aja ya, profesi yang ada pada saat ini itu bisa jadi 5 atau 10 tahun yang sebelumnya itu belum ada gitu. Kita dulu waktu zaman saya masih kuliah belum ada tuh kepikiran gimana caranya masukin program-program pertanian ke dalam digitalisasi, ke dalam komputer gitu loh. Yang akhirnya itu menjadi mempermudah orang untuk mengikuti langkah-langkah kita. Nah begitu halnya dengan 5 ataupun 10 tahun yang akan datang. Kita masih belum tahu apa yang nanti mahasiswa-mahasiswa kita, adik-adik kita itu pelajari sekarang di kampus ini, itu bisa jadi nanti seiring dengan perkembangan zaman itu
pekerjaan, lowongan pekerjaan itu belum ada sekarang. Itu. Nah, kemudian kita sambungkan lagi dengan generasi. Kita sempat mengenal yang namanya generasi baby boomer, generasi X, generasi Y, dan lain sebagainya. Generasi-generasi tersebut memiliki karakter dan juga sifat-sifat tersendiri. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman seiring dengan perkembangan generasi-generasi tersebut. Mungkin saya coba ambil contohnya, entah Kang Eri mungkin punya pengalaman yang sama gitu ya, di mana generasi-generasi zaman sekarang itu benar-benar fokus kepada tidak mau tahu terhadap proses ya, terhadap hasil itu lebih diutamakan. Jadi gampang mudah menyerah Instan. dan lain sebagainya. Generasi instan. Betul. Strawberry. Nah, tapi kita boleh jujur, kita nggak bisa, generasi ayeuna mah cau lah, nggak bisa gitu, tidak bisa. Kenapa? Karena yang ada itulah yang akan mendukung kita, terutama generasi-generasi X dan Y yang sekarang ini, yang saat ini sedang merangkak ke atas dalam tanda kutip ya. Nah, generasi-generasi yang baru inilah yang mensupport generasi X dan generasi Y ini. Jadi mau nggak mau, solusinya seperti apa? Ya kita harus mendengarkan. Kita harus mendengarkan apa keinginan mereka, apa yang menjadi, kalau boleh saya pinjem Kang Arya, punten istilahnya pain point gitu ya. Kita harus mendengarkan pain point mereka tuh apa sih gitu loh. Nah, mungkin di forum besok itu hari Minggu mudah-mudahan ada waktu di mana kita bisa mengambil pain point tersebut dari semua yang hadir di acara itu, sehingga kita bisa punya output untuk membantu alumni-alumni kita yang mengharapkan, tanda kutip mengharapkan sesuatu dari pihak fakultas. Itu kenapa? Karena sampai saat ini masih banyak, kalau kita boleh jujur ya, masih banyak sekali alumni-alumni yang apabila kita ajak untuk mengikuti acara-acara ini, mereka akan selalu beranggapan, naon sih pentingnya jeung urang, kasih gitu. Apa sih pentingnya untuk saya? Akan seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan pain point yang mereka punya itu diakomodir oleh pihak alumni ataupun pihak dari kampus. Mungkin itu saja, Kang Arya, Kang Medi, cerita, Kang Eri, atur nuhun. Kurang lebih jam, mohon maaf. Mantap. Salah satu ketua suku racuner. Oh, keren. Mantap satu. Punten rada cerewet. Iya. Iya. Akhirnya kita langsung aja mempersilakan ada Kang Liman Seto sama Ciditi ya, sama Kang Nino. Mungkin Kang Liman Seto dulu, mangga ya? Iya, mangga. Di unmute dulu. Terima kasih. Terdengar? Ya, jelas sekali. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lulus tahun 81, angkatan 74. Bahan pertimbangan secara nasional itu untuk mengembangkan pertanian dapat ditempuh yang pertama pendekatan komoditi pertanian, yang kedua pendekatan wilayah. Semua ini diawali juga dengan rekrutmen mahasiswa yang ditekankan untuk belajar, berkarya, dan bekerja dengan hasil yang terbaik. Pertanyaannya, apa kebijakan fakultas dan universitas saat ini? Ini bukan sekedar pertanyaan ini aja, tapi ini sebetulnya keterkaitannya. Banyak yang bisa dieksplor dari pendekatan komoditi, pendekatan wilayah, ini kepemilikan lahan, perkebunan, dan seterusnya. Barangkali untuk penjelasan lebih lanjut, mohon Kang Dekan dan yang lainnya bisa menjelaskan. Terima kasih. Kalau nggak salah Kang Liman Seto itu ketua Senat atau ketua Dewan Mahasiswa dulu ya Kang ya? Ketua Senat tahun 79. Wah, luar biasa. Mungkin di Posma ketua Senat. Mungkin bisa langsung di ini Kang media kali ya. Saya kira sudah cukup. Ya, terima kasih. Saya kebetulan dari pemulihan tanaman bidangnya, jadi yang disampaikan sama Kang Liman Seto itu pas sekali ya, pas sekali pendekatan komoditas dan kewilayahan gitu. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang pendekatan komoditas,
Jadi kami berangkat jadi sekarang ini langsung ke teknis gitu ya. Sekarang ini mahasiswa-mahasiswa itu mengambil risetnya, bekerja sama mengambil risetnya adalah bagian dari risetnya si dosen. Bagian dari risetnya dosen. Dosen mengambil riset sesuai dengan apa yang kemudian menjadi permasalahan di lapangan, baik melalui sebagai jembatan, sebagai penerjemahan dari program-program dari Kementerian Pertanian maupun Pendidikan. Gitu. Jadi kalau seperti itu, kami juga sudah mengarahkan, berbeda dengan yang terdahulu barangkali, kalau kemudian si mahasiswa-mahasiswa ini melakukan penelitian, berangkat ke lembaga-lembaga penelitian, bebas kemana-kemana, sekarang terikat sama dosen. Ada beberapa hal yang kemudian dapat kita raih dengan kondisi seperti itu, maka kemudian mahasiswa kita arahkan, kita kejar supaya bisa cepat lulus, karena mereka sudah dari awal sudah dari awal terkait dengan arah dan kebijakannya si risetnya si dosen, seperti kayak gitu. Dan untuk persiapannya juga mereka sebelum melakukan riset yang benerannya gitu, pada awalnya mereka juga sudah attach dengan penelitian yang dilakukan oleh kakak angkatannya, sehingga bisa berjalan. Perihal komoditas kewilayahan seperti itu, jadi disesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh dosen, sedangkan dosen juga mengarahkan risetnya sesuai dengan kebutuhan yang akan datang, karena nggak mungkin juga si dosen-dosen itu melakukan penelitian yang kemudian memang tidak menjadi orientasinya bagi nasional. Nah, pendekatan yang kami lakukan seperti itu, Kang Liman Seto sekaligus menyelesaikan permasalahan dari lamanya pendidikan S1. Kalau kemudian berbeda dengan zaman dulu, barangkali ya Kang Liman Seto mungkin cewuri kalau dulu sampai 7 tahun, maka kemudian kita juga lengkapi dengan berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk memperkaya. Hanya memang sekarang ada kendala bahwa satu sisi mahasiswa berorientasi tadi instan, berorientasi cepat, begitu, orientasi SKS, pemenuhan. Nah, itu suatu tantangan permasalahan tersendiri yang kemudian mesti kita coba atasi seperti apa. Tapi kira-kira kayak begitu. Untuk secara umumnya juga kami, kalau tadi disampaikan oleh Kang, bahwa lulusan itu harus mengikuti perkembangan zaman dan generasi. Kami setuju. Hanya yang kami juga masih belum punya data informasi adalah ini yang kemudian barangkali bisa mengaburkan arah dari apa yang dimaksud oleh Kang Liman Seto. Kami masih belum punya data berapa persen sih yang bekerja di bidang pertanian. Tapi yang kami punya data sementara sangat-sangat menyebar lulusan Fakultas Pertanian itu. Sangat-sangat menyebar. Nah, sehingga kemudian akhirnya kami mengarahkan untuk supaya mahasiswa mengambil pilihan-pilihan. Mau pilihan apa tadi, bidang pertanian atau bidang apa, dipersilakan. Seperti itu kebijakannya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Kang Liman Seto. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, nuhun kami di penjelasan Mangga, Kang, punten ini berdasarkan tadi yang Raisen ya, Kang Nino dulu ya, nanti setelah itu baru Cedeti ya. Cedeti dulu. Cedeti. Ya. Pertanyaan Kang Tito dari Kang Tito. Oh iya, mengenai pertanyaan Kang Tito ya. Oh punten tadi saya enggak ini. Kang Tito dapat pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini. Cedeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Cedeti, mangga. Ya. Waalaikumsalam. Punten ngiringan rembuk kumargi asa kabita gitu hoyong ngiring nyarios. Kumargi cecege kan di Damal teh di Menristek itu tidak langsung di bidang pertanian, bukan di lapangan.
tapi di kebijakan gitu. Dan ternyata selama 11 tahun Cece di sana banyak sekali program-program yang mendukung bidang pertanian. Tetapi setelah saya teliti, ternyata kelemahan kita itu adalah di bidang promosi atau sosialisasi. Begitu banyaknya ahli-ahli di bidang apapun di Indonesia, tetapi akhirnya juga tidak muncul di permukaan. Jadi akhirnya kita itu tidak tahu orang itu bahwa kita punya apa, apalagi misalnya kita tidak ada database yang lengkap, terus juga tidak punya keberanian untuk muncul di media-media ataupun publisitas di koran ataupun di jurnal yang lainnya. Ini pengalaman saya seminar di perusahaannya Pak Prabowo ya, yang di Setu itu beliau punya namanya demplot, ada berapa puluh komoditi pertanian, tapi mereka lebih percaya pada konsultan asing, yaitu waktu itu Prancis ya. Waktu saya mewakili Tati Nurmala, profesor di kebetulan gitu, karena saya dianggapnya bisa memaparkan walaupun hanya secara garis besar, tetapi akhirnya mereka itu tidak mau berbagi biaya untuk kita. Mereka mungkin daripada dibagi-bagi biaya, lebih baik dia beli benihnya saja begitu. Kata Citati, kalau mau beli benih memang nggak, wecina nyalira pilarinya ada di mana-mana. Jadi akhirnya beginilah keadaan Indonesia itu menganggap pertanian itu mudah. Jadi hasil penelitian Cetati dan kawan-kawan, dan mungkin juga bukan Cetati, ada juga bidang yang lainnya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia bergelut di bidang penelitian, bidang pertanian, tapi tidak dihargai gitu. Saya pernah memperkenalkan satu perusahaan yang memang berminat ke Hanjeli, tetapi setelah dia mendapatkan bibitnya, dia tanam sendiri, lalu dia juga cari tanah sendiri, dia berkebun sendiri, dianggap pertanian itu tidak berbobot, mungkin mudah saja, tidak ada teknologi gitu. Jadi akhirnya gagallah itunya kerjasamanya. Jadi mungkin bagaimana kita harus percaya diri. Misalnya kita mau menjual atau mengekspor komoditi Hanjeli, sebetulnya itu banyak peluang ke sana, tetapi kita tidak berani mencari jaringan atau muncul di televisi. Padahal saya tuh dulu tahun berapa ya Ceuri, kita udah muncul di TV itu tahun 76 tentang pemanfaatan limbah industri gula tebu, terus juga ragi roti dari tetes tebu, terus terakhir tentang stevia rebaudiana Bertoni, yaitu pemanis alami potensial 300 kali kemanisan dari gula tebu tahun 86 itu ya. Tapi sampai sekarang stevia itu tidak berkembang di Indonesia. Padahal sudah jelas bahwa stevia itu punya kelebihan dan tidak menyebabkan kegemukan dan juga dan sebagainya. Nah begitu juga Hanjeli. Hanjeli itu punya kelebihan banyak dan bisa tumbuh dimanapun. Tapi kenapa tidak banyak pihak yang mau mendalami di bidang itu? Walaupun sekarang ada sekitar 5 ton untuk bibit ataupun untuk dijual. Tapi karena mereka tidak punya dukungan, baik kebijakan maupun ini, mungkin kemarin Kang Medi sudah bicara bahwa nanti mau dijadikan program juga. Alhamdulillah ya Kang Medi ya, mudah-mudahan. Yeah. Karena saya juga sebetulnya sudah pensiun tuh rasanya udah malas gitu. Tapi kenapa saya bidang pertanian tapi tidak terjun di bidang pertanian? Padahal ilmu pertanian itu sangat dibutuhkan untuk masa yang akan datang ya. Kan nanti katanya ada krisis pangan. Nanti bagaimana orang pertanian ini tugas kita loh. Kita jangan diam-diam enak-enak aja padahal tanah kita banyak. Terus juga ahli-ahli juga banyak. Tapi kenapa mereka pada diem aja gitu. Nah jadi saya sebetulnya greget gitunya. Bagaimana caranya ini? Mungkin salah satu caranya kita harus berani nulis di koran atau bicara di TV, di medsos gitu. Kenapa kalah sama yang ngelucu pada TikTok, gimana kita kok nggak bisa ngomong gitu di situ.
Ada banyak sekali komoditi pertanian yang bisa kita perkenalkan kepada masyarakat, terutama di Indonesia sendiri. Karena ditanya, tahu nggak hanjeli? Nggak tahu, padahal hanjeli itu jeli, jali, kan? Ya, akhirnya saya tuh jadi, aduh, greget, cuma ya pengen ngebantu pertanian. Sementara saya juga tidak punya jaringan ke pemerintah sekarang ya, karena pensiun gitu. Mudah-mudahan dengan nanti hari Minggu ada pertemuan yang sangat bisa membanggakan, bisa membuat kita jadi bangkit ya Kang ya, Neng Ita. Yang mudah-mudahan lah selanjutnya kita tidak tidur terus gitu Indonesia dalam bidang pertanian. Masa kita kalah sama IPB, masa kalah sama yang lain-lain. Kita Unpad tuh banyak sekali hasilnya ya Kang ya. Jadi alhamdulillah sekali deh hatur nuhun maktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Cedeti. Hatur nuhun Cedeti. Wah ini cerita dari tadi lumayan awal nerawang, tapi makin kesini karena banyak yang ngasih pendapat, masukannya dan penjelasan dari Kang Medi, Kang Ari. Jadi mulai ngerti ternyata tema itu yang memang menjadi apa ya, bahasan dan problematika kita gitu ya, untuk bisa akademis dan praktis itu bisa saling bersinergi gitu ya Cita gitu. Ya. Mungkin kita kasih ke Kang Nino dulu kali ya. Iya. Kang Nino dulu mangga sebelum maghrib menjelang Kang Nino. Mangga Kang. Mangga Kang Nino, ya silahkan. Kang Eja, sebenarnya menarik sekali ya bahasan historik ini. Saya sangat tertarik. Ibaratnya kalau saya sih sedikit hanya untuk memberikan masukan juga mungkin. Tadi berkaitan dengan Kang Tito juga dan mungkin Kang Eja yang lain juga tadi. Ya intinya saya memberi masukan saja untuk pihak fakultas. Kita balik lagi dari keseluruhan ini kan intinya kita bisa bagaimana sinergi antara fakultas atau fakultas dengan alumni ini mahasiswa. Kita balik lagi aja. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Tito. Kan buat fakultas ya itu intinya sehebat apapun alumni yang ada di perusahaan dan berbagai bidang. Cuma kalau misalkan dengan tadi kembali lagi minat dan bakat dari calon-calon alumni yang mungkin ya fakultas ya ini buat masukan juga. Minat dan bakat untuk angkatan mahasiswa sekarang itu kan berbeda ya. Z dan lain-lain. Nah, mungkin dari pihak fakultas harus memiliki database juga dalam artian ini calon-calon alumni itu minatnya mau kemana sih? Intinya seperti itu. Misal mungkin ya kalau salah mau dikoreksi, yang namanya mahasiswa itu kumaha carana yang lulus dulu. Masalah kerja mah gimana nanti, biasanya seperti itu. Nah mungkin ini masukan fakultas itu harus melihat minat dan bakat atau minat dan bakat daripada calon-calon alumni tersebut. Contoh, kalau misalkan ada alumni yang minat karena mengikuti untuk skripsinya ya, untuk penelitiannya mengikut ke dosen misalnya. Kemudian ada peluang nih alumni ada yang menarik katakan gitu. Tetapi saat mau terjun ternyata ini bukan saya nih gitu loh, bukan minatnya saya. Jadi terkesan alumni sudah kita membantu untuk mencarikan lapangan pekerjaan, tapi tidak serk dengan minatnya mereka gitu. Nah ini yang mungkin jelas kendala juga. Ada yang minat pengen di lab, tapi dipaksa karena ada lowongan di lapangan gitu misalkan, ataupun dimanapun. Jadinya terkesannya alumni gitu. Cemen pisan euy 4 ayeuna mah tah gitu. Ya minimal dari pihak fakultas juga di akhir-akhir sidang atau itu harus digali lagi tentang minat si mahasiswa atau calon alumni ini tuh mau bekerja di mana.
Seperti tadi kata tadi ya, karena itu tidak ada penerawangan atau pencerahan saat kuliah atau saat jadi mahasiswa. Ini loh, ada yang di bidang sales, ada yang di bidang pestisida, ada di bidang pupuk, ada di bidang benih. Tapi mereka tidak terbuka gitu di saat kuliah gitu, seperti itu. Ya mungkin ya intinya ya bukan saja mungkin acara nanti di tanggal 20 itu ya ini juga udah saya bicarakan di Zoom sebelumnya ya. Intinya pihak fakultas kalau bisa itu memberikan materi atau misalkan pencerahan minat dan bakat nanti setelah lulus itu mau seperti apa. Ini seperti itu aja sih dari saya. Terima kasih Kang Eri, Kang Cek sekalian. Ya, hatur nuhun Kang Nino ya. Terima kasih. Tadi kurang lebih hampir ini ya, senada gitu ya dengan Kang Tito juga. Tapi mungkin bisa saya tambahkan juga ya. Memang kalau yang saya rasakan waktu dulu itu memang saya kurang berinteraksi juga dengan alumni. Sebagai dulu ya, kalau posisi saya dulu sebagai mahasiswa. Jadi di saat itu memang kurang termotivasi gitu untuk istilahnya terjun di bidang-bidang pertanian waktu itu ya. Yang mungkin seperti itu sampai akhirnya lebih terbuka dengan dunia di luar pertanian, akhirnya mendalami itu gitu. Jadi saya kira di sini juga mengangkat apa yang dibahas juga oleh Kang Tito ya tadi mengenai bagaimana kalau kita mendengar gitu ya generasi-generasi yang sekarang ini ya, generasi yang masih baru ini tentang apa yang menjadi harapan atau mimpi mereka gitu. Selain juga mendengar apa yang dibutuhkan oleh industri mungkinnya corporate gitu kan dari alumni-alumni yang sudah existing di situ gitu. Sepertinya ini harus bisa ketemu ya pembicaraannya gitu kan. Yang mungkin akan mengerucut di ini ya di acara konferensi alumni gitu. Karena memang kalau kita ngomong konferensi alumni kan ada dari angkatan 60-an sampai 2010-an gitu ya. Ini berarti 50 tahun gitu. 12. Dan ini pasti ngomongnya kemana-mana. Jadi kayaknya ini akan sangat menarik ini untuk bisa hadir dan ada gitu untuk bisa di acara pada hari Minggu tanggal 20 ini gitu. Tapi ya ini coba Ceita gimana Ceita? Saya juga ini ya. Nanti mungkin karena kita udah 17.33 tapi masih ada Kang Iwan yang raise hand. Nanti mungkin setelah Kang Iwan kita sedikit kesimpulan karena sudah jam 17.34 takut keburu maghrib ya. Iya, karena waktunya juga buat sudah. Kang Iwan iya, tapi karena ada Kang Iwan yang masih mau ini, maka Kang Iwan yang Acai. Iya, mangga. Ya. Jadi itu mute Kang. Enggak, 2 menit Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit aja flashback. Saya kenal Ita juga di tahun 2018 di Bogor. Kita ngumpul Botram. Dari akibat ngumpul Botram berkembang menjadi beberapa alumni yang bisa kita kumpulkan. Muncullah sebuah grup petani Fakultas Unpad. Dari situ berkembang menjadi sebuah informasi. Ada alumni butuh komoditas, ada alumni butuh pasar. Muncullah diskusi sampai muncul sebuah kesepakatan untuk membuat sebuah koperasi. Nah, salah satu program koperasinya Bumi Tani Pajajaran ini adalah tadi mungkin mencoba menjawab apa yang Cedeti katakan dengan Hanjeli. Terus terang awal pada saat pembentukan ini permasalahan di database. Tiba-tiba setelah kita muncul dengan website, dapatlah nama Kang Febri. Kang Febri ada tuh yang di Zoom ini. Ternyata beliau punya benih jagung. Nah, ada isu bahwa kita akan bicara soal ketahanan pangan dan kita terus terang per hari ini sudah menanam demplotnya benih Kang Febri. Untuk contoh ke petani, plus juga kita sudah mulai menanam untuk produksi benihnya. Nah, harapannya
benih-benihnya alumni kita milik Kang Febri ini bisa dibawa di Jawa Barat, bisa ditanam oleh teman-teman komunitas pertanian alumni Unpad. Ini salah satu gerakan kecil dari koperasi untuk menunjukkan bahwa kita eksis. Nah, mudah-mudahan sih ini akan berkembang ke komunitas-komunitas lainnya. Ini sedang kita galang, kira-kira apa saja yang mampu kita lakukan dengan umur yang baru 2 bulan ini. Nah, inilah salah satu bukti bahwa dengan database yang masih kita belum kuat, kita sudah bisa bergerak dan kita sudah mulai membangun sebuah networking. Itu aja mungkin yang bisa coba kita ambil hikmahnya. Yuk kita perkuat database kita sehingga networking bisa terlaksana. Itu aja mungkin masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali, nuhun sekali Kang Acai, database itu sangat-sangat penting sekali buat kita, apalagi berhubungan dengan nanti konferensi alumni. Sudah jam 17.37, Kang Eri. Nanti mungkin ada beberapa hal penting mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi ini khusus memang kita banyak sekali tadi membicarakan banyak hal. Ini khusus nanti untuk tanggal 20 November ya Kang Medi. Mungkin saya setuju sekali dengan tadi saran Kang Arif bahwa kita harus membranding ini dengan baik gitu. Kita membranding bukan dengan baik, sebenarnya bahasanya lebih membranding dengan keren. Ini era digital yang memang orang melihatnya dari sana gitu. Kadang-kadang memang orang menilai pun dari sana gitu, dari media digital. Jadi mungkin Kang Edi sebelum ke Belitung bisa membikinkan sesuatu yang keren dulu untuk tanggal 20. Jadi saya setuju. Mungkin Kang itu juga sama setelah judul konferensi mungkin lebih detail sebetulnya temanya ya kali Kang ya, biar tidak kemana-mana. Nanti kita coba rundingkan deh dengan fakultas, dengan alumni ya Kang Medi, untuk tujuannya. Sama tadi saya setuju dengan Kang Medi bahwa nanti di undangan juga dilengkapi dengan materi-materi yang akan kita bahas. Jadi mungkin kalau itu yang menuju tanggal 20-nya, saya akan tetap keep kontak dengan fakultas untuk memastikan tanggal tersebut kita 100 sudah full gitu kan ya, sehingga sangat efektif. Nanti kita matangkan juga rundown-nya sehingga output-nya juga nanti jelas gitu, untuk dengan tujuannya itu tercapai gitu. Mungkin itu untuk tanggal 20. Di luar itu memang pembicaraan ini kayaknya memang tidak cukup hanya hanya 1 jam ya, Mbak. Saya setuju sekali ini dengan mulai panas kita ya. memang mesti banyak ya kumpul yang informal di mana antara fakultas alumni ya. Iya gitu. Mungkin mau ditambahkan dari Kang Medi dan sedikit saja mungkin dari Kang Medi dan Kang Arya untuk penutup, mangga. Ya, mangga Kang. Tenun cerita Kang Medi, dari saya barangkali pertama mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan dari Kang Ece. Ada yang mengingatkan, ada yang kemudian mesti kita lakukan kembali, kita coba teruskan gitu. Terima kasih. Perihal branding, perihal orientasi kerja, perihal pembekalan mahasiswa seperti apa. Terima kasih masukannya. Yang kedua, perihal nanti acara tanggal 2020 tanggal 20 nanti ini. Kalau cerita tentang tadi Fakultas Pertanian yang kemudian secara lapangan, implementasi di lapangan sangat-sangat dirasakan sama Akang Ece. Rasanya kalaupun ngariung ini sampai jam 12 malam juga akan selesai juga rasanya. Gitu, karena pengalaman di luar oleh Akang Ece begitu luasnya, sehingga kemudian nanti kita akan persempit di acara tanggal 20 untuk topik tertentu, tapi tidak usah khawatir karena itu juga kami tadi sadari tidak bisa selesai dalam satu waktu tanggal 20 nanti itu, nanti harus dilanjutkan lagi. Contoh tadi, gimana caranya nanti membranding, bagaimana nanti orientasi lulusan, bagaimana meningkatkan soft skill, hard skill mahasiswa. Itu nanti kami berpikir kita akan coba buat lagi acara-acara berikutnya untuk spesifik, untuk mengarah kepada tujuan yang spesifik seperti itu. Jadi acara tanggal 20 nanti ini mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa tercapai untuk satu topik tertentu, tapi jangan khawatir tentang pengalaman Akang Ece, tentang dukungannya, itu akan terus, kami akan coba terus tangkap untuk dibangun di kemudian hari. Terakhir, dari kami Fakultas Pertanian, terima kasih kepada Akang Ece, terima kasih Kang Eri, terima kasih Cita, dan terima kasih kepada Kang Arya Yudas yang selama ini semua dari Kang Ece, semua bersama dengan Fakultas Pertanian. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga Kang Arya ya, mungkin. Silakan. Apresiasi yang tinggi untuk Akang Ece yang hari ini meluangkan waktu dan mudah-mudahan bisa bergabung di hari Minggu. Juga apresiasi yang tinggi kepada Kang Medi dan jajarannya yang secara khusus menyelenggarakan acara ini di Jakarta sehingga alumni Jabodetabek bisa hadir. Ini akan merupakan suatu starting point yang sangat baik ya bagi kita semua agar kedepannya secara paralel kita sama-sama maju gitu ya. Walaupun keluarga alumni Fakultas Pertanian itu pada dasarnya adalah meningkatkan atau menambah atau memperluas perspektif atau jejaring antara alumni, sebetulnya asal muasalnya itu adalah bagaimana kita mengembangkan, membesarkan alma mater dulu. Karena itulah yang akan memberikan output alumni yang tadi akan disampaikan. Mudah-mudahan acara hari Minggu dengan sekian banyak ekspektasinya bisa kita penuhi dan sukses, lancar, sampai ketemu di sana. Khusus untuk Kang Eri yang besok mau ke Belitung, selamat jalan dan terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu hari ini. Sami-sami hatur nuhun ya. Fasilitasnya ya luar biasa. Iya, luar biasa, betul. Ini juga mungkin Kang Medi mungkin untuk acara yang 20 nanti mungkin bisa di-share bisa disaksikan secara virtual juga ya, karena saya juga walaupun di Belitung pengen nonton juga dan menyaksikan gitu. Dan boleh ya Kang ya. Turut serta secara aktif tersebut. Iya. Baik. Jadi untuk yang 100% ini mohon maaf kemudian ada seperti pembatasan karena saya tahu persis kalau kita bicara KAFP itu nggak bisa dibatasi. Iya. Yang datang itu juga kadang-kadang nggak bisa diduga, penuh begitu ya. Apalagi di Jakarta, Kang. Iya. Seperti kayak gitu. Oleh karena itu juga kami berpikir, kami coba barusan tadi juga rapat tadi sore ini barusan. Nah, kita akan coba ada streaming, ada bisa disaksikan daring dan terima kasih ternyata antusiasmenya juga begitu tinggi. Nah, tinggal kemudian ya kita selesaikanlah 1-2 hari ke depan sehingga masih ada waktu segala rupanya untuk kita coba sempurnakan jalannya gitu. Tapi nanti juga kami mohon izin nanti kontak Cita, kontak Kang Eri, kontak Kang Arya Yudas untuk komunikasi koordinasi minta bantuan segala rupa untuk menuju tanggal 20. Dan satu lagi terakhir Kang Arya Yudas kumaha ayeuna tos damang cenah kamari meriang. Sakit kemarin Kang Arya Yudas. Lincah teuing Kang Medi, lincah teuing ka ditu ka dieu teuing. Ya. Oke. Baik Kang Eri ya, seperti itu sudah. Baik ya, sepertinya waktu ya karena memang sesaat lagi masuk azan maghrib untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Tapi sebelumnya mungkin bisa kita foto bareng dulu gitu ya untuk kenang-kenangan. Iya, jadi saya mohon tolong produser untuk bisa di galeri show ya. Coba. Sudah gelap ya. Iya. Coba agak maju dikit. Ya. Punten Akang Ece semua yang hadir di membuka videonya untuk baik, siap ya, 3, 2, 1. Oke, tahan dulu. Baik, lagi kita pakai ini gayanya bebas ya. Ya, coba
3, 2, 1. Oke, tahan. Baik. Sudah? Ya. Terima kasih akan semua yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini, dan terima kasih untuk tamu kami. Mudah-mudahan ya, kita berdoa bahwa 20 November jalan dengan lancar. Ya, Membuahkan hasil ya, memberikan istilahnya manfaat buat kita semua ya, untuk membesarkan alma mater kita. Sekian dulu warung KFP ini kita tutup pada episode ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Warung KFP ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajakan atau Kang Bensup, Kang Jody selalu dan bahagia. Atur nuhun, kasadayana. Halo Kang Jody, Kang Bensup ajakan. Kang siapa? Bensup. Beni Subarja kan dekat rumahnya. Mohon di Cinere kasih matupan. Maka nanti kita cek lagi undangan-undangannya ya. Ya. Cerita nanti kami kirim ya. Cerita kami kirim nama yang sudah fix. Kami sudah fix, kami kirimkan. Kami rencana mulai ngirim besok siang. Nah, besok siang. Nah, per besok siang itu kami kirimkan ke Cerita. Barangkali dan atau juga mudah-mudahan bisa ditambah nama-nama yang bisa hadir. Supaya jadi genap 100. Tadi Bu Rektor menanyakan tadi berapa pesertanya Pak Medi. Saya sebut 50 itu fix. 50 itu fix itu dalam arti ya hadir, itu sudah fix. Iya. Tapi kemudian nanti ke depan mudah-mudahan bisa nambah. Kami Insya Allah nambah kan? Iya betul, kami juga optimis nambah. Karena minatnya juga sangat tinggi ya, maksudnya kita akan sangat-sangat mengakomodir semua ini ya, alumni yang berminat gitu ya Kang ya. Oke. Nanti apa yang bisa kita bantu kan? Kumakan. Batipluk aja udah di Jakarta juga nama Batipluk tak. Iya. Batipluk udah di Jakarta ya. Malam Minggu mungkin ada baiknya kita ya. Kang, nanti Sabtu udah mulai di sana kan kalau Akang sama panitia ya? Udah mulai di